berada di dekatmu, berada di dekatmu. Berikan kemuliaan hati bagi Tuhan. Sungguh inilah kerinduan hati kami ya Bapa, doa kami di hadapan pagi hari ini. Untuk kami mau menjadi orang yang selalu dekat dengan Engkau ya Bapa, terus menjalin keterhubungan dengan Engkau. Itulah kerinduan kami Tuhan, untuk terus dapat melakukannya di dalam hari-hari yang kami jalani ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, perkenananmu, kemurahan-Mu, hingga pagi hari ini kami boleh ada di rumah-Mu, bersekutu bersama-sama memuji menyembah-Mu. Dan biarlah apa yang kami persembahkan di hadapan Engkau sungguh boleh berkenan selalu di hadapan-Mu. Kini saatnya kami siapkan hati kami. Kami mau hati kami seperti tanah yang baik, tanah yang subur, supaya ketika kami mendengar firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami minggu ini, sungguh kami dapat menangkapnya, kami dapat memahaminya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau lawat kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, terus mengajar kami, mengingatkan kami, menasihati kami, menegur kami. Hamba-Mu Tuhan terbatas, bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Urapi Tuhan, mampukan untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu, apa yang Kau taruhkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, segala kuasa, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan siap untuk kembali belajar firman Tuhan pagi hari bersama-sama, kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, bagaimana kabar pagi hari ini? Sungguh luar biasa, karena Allah kita yang luar biasa. Ya, kita langsung saja buka firman Tuhan, apa yang menjadi pesan buat Tuhan bagi kita yang Tuhan berikan minggu ini. Judulnya adalah perbuatan yang membuat orang lain mengalami dampaknya. Perbuatan yang membuat orang lain mengalami dampaknya. Ini dasar firman-Nya diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Nah Bapak Ibu, ketika saya renungkan pesan Tuhan minggu ini, saya jadi ingat, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar ada dua tokoh yang dibandingkan ya, di mana generasi keturunannya ini banyak yang ada yang satu mengalami keberhasilan, yang satu mengalami kegagalan. Ya. Nah mungkin Bapak Ibu pernah ingat, ya, karena ini hamba-hamba Tuhan seringkali menggunakan dua tokoh ini. Yang pertama, keturunan dari satu orang ini ternyata membuat pemerintah Amerika Serikat mengalami kerugian sekitar 1,25 juta dolar. Ya, itu yang terjadi pada abad ke-19, artinya udah cukup lama nilainya gitu, sebesar itu gitu. Dimana istrinya ini adalah perempuan kafir, kemudian dari hubungan dengan istrinya ini menghasilkan 560 keturunan, 310 diantaranya orang-orangnya ini ya, keturunan-keturunannya menjadi pengemis. Kemudian 150 orang diantaranya juga menjadi penjahat, 100 orang diantaranya menjadi pecandu alkohol, 7 orang menjadi pembunuh, dan separuh keturunan dari anak-anak perempuannya itu menjadi pelacur. Nah, ketika saya melihat hasil dari ini, waduh, ini kan dampaknya pasti awalnya dari atasnya dulu. Ya. Apa yang mungkin dia perbuat, hasilnya ternyata sangat mengerikan kalau dibiarkan begitu aja. Ya. Artinya apa? Artinya ada dosa yang mengikat, ada hal-hal entah itu mungkin kutuk dan sebagainya yang nggak diberesin. Ya. Nah, demikian juga satu tokoh lainnya, ya, dibandingkan ini berbeda sekali, jauh sekali. Ya. Kalau tokoh yang tadi itu namanya Max Jukes, ya. Nah, tokoh yang lainnya ini namanya Jonathan Edward. Jonathan Edward ini seorang anak Tuhan, punya istri juga orang yang takut akan Tuhan, tapi hasil keturunannya itu berbeda sekali. Nah, saya melihat pasti ini orang-orang ini kan setidak-tidaknya mendidik, ya, mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai, ya, kebenaran dan lain sebagainya, dan hasilnya pun berbeda. Ya. Ada yang jadi senator, ada yang jadi gubernur negara bagian, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi pengawas keuangan, ya, untuk
Departemen Keuangan Amerika, ada yang jadi wakil presiden, dan banyak lagi ya. Nah, saya nggak bahas hal itu ya. Jadi ketika saya melihat tentang dua kisah ini, saya membandingkannya dengan apa yang menjadi pesan Tuhan minggu ini ya. Jadi kalau saya bandingkan ini kan, kalau di Bapak Ibu baca di kisah-kisah ini ya, di satu raja-raja ini kan bagaimana kehidupan raja-raja yang di Yehuda dibandingkan dengan raja-raja yang ada di Israel, karena terjadi perpecahan ya. Pada waktu itu kerajaan yang tadinya satu jadi pecah. Nah, waktu saya telusuri ternyata salah satu akibatnya adalah apa yang diperbuat oleh Salomo ya. Dari Salomo inilah kemudian akhirnya ada nama Yerobeam dan lain sebagainya. Waduh, saya pikir ngeri sekali ya kalau kita sebagai kenapa Tuhan kasih pesan ini buat kita semua. Artinya kan ini berbicara, kita nggak usah bicara mungkin lingkup yang lebih besar dulu lah. Kita bicara tentang mungkin lingkup yang kecil di dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga kita nggak memberikan dampak sebagai orang tua, memberikan nilai-nilai kerajaan surga kepada anak-anak, kita membiarkan mereka hidup begitu aja, wah nanti keturunan kita tuh akan seperti apa gitu ya. Ini kan sangat berbahaya. Makanya kita semua diingatkan bersama-sama ya. Nah, saya bacakan kembali apa yang menjadi inti pesan Tuhan minggu ini. Seringkali kita tidak menyadari bahwa keberadaan kita sanggup memberikan pengaruh yang sangat besar kepada orang-orang di sekeliling kita, melebihi yang kita duga. Entahkah itu seputar lingkup keluarga ataupun lingkup yang jauh lebih luas lagi ya. Nah, ini yang menjadi perenungan kita hari-hari ini ya, tanpa disadari ya. Mungkin tanpa kita sadari, iya ya, selama ini apakah kita mungkin hidup kita itu udah memberikan dampak, apakah yang positif, apakah lebih banyak yang negatif? Karena kan kita tidak menyadari sampai mungkin satu saat nanti ternyata mungkin di dalam keturunan misalnya anak-anak saya, kemudian ada lagi generasi-generasi selanjutnya, wah ternyata ini engkaunya tuh begini melakukan hal ini itu. Waduh, ini kan kalau kita nggak memperhatikannya dari saat sekarang, bertobat mungkin ya, ini kan sangat-sangat disayangkan. Makanya kenapa Tuhan kasih pesan ini buat kita semua, supaya kita kembali perhatikan ya. Nah, hal-hal apa aja yang mungkin pagi hari ini yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu untuk memperlengkapi dari apa yang sudah disampaikan, baik apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala dan juga rekan-rekan yang lain. Yang pagi hari ini yang saya mau bagikan, yang pertama, berkomitmenlah untuk hidup berpaut kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Berpautlah ya, jadi berkomitmen. Kita harus punya komitmen dulu ya, komitmen kepada Tuhan waktu kita iring Tuhan, bahwa kita memutuskan, Tuhan saya mau hidup, saya sungguh-sungguh berpaut dengan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Yang menjadi dasar akhirnya di 1 Raja-Raja 15 ayat yang ke-11. Ini bagaimana kita melihat tokoh dari seorang Asa ya. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Nah, lompat ke ayat yang ke-14. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Nah, jadi saya agak sedikit tertarik dengan kata berpaut ya, berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Berpaut kepada Tuhan dengan segenap hati ya, saya coba lihat dalam bahasa ini heart was perfect with the Lord ya. Jadi benar-benar dia berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Hatinya itu benar-benar sempurna hanya untuk Tuhan. Jadi itu yang dia kejar selalu, hari lepas hari. Ya, bagaimana dia ingin menyenangkan hati Tuhan, bagaimana dia ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang terus dia kejar. Bagaimana dia ingin mengenal Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan, dan banyak hal lagi. Nah, kalau dari hal inilah ya saya melihat apa sih maksud dari hati yang berpaut ya, hati yang berpaut pada Tuhan. Ini adalah hati yang benar-benar terikat. Terikatnya itu bukan hanya sekedar terikat biasa, tapi terikat sangat-sangat erat sekali, melekat dan berpegang kuat-kuat pada Tuhan ya. Ini kalau berpaut pada Tuhan itu seperti itu, terikat erat-erat, melekat dan berpegang kuat-kuat pada Tuhan. Tidak goyah, tidak berubah,
dan tidak bergeser oleh apapun. Ya. Wah, ini kan satu sikap yang ditunjukkan oleh seorang Asa. Bahkan kalau Bapak Ibu baca juga ada tokoh-tokoh lain di dalam Perjanjian Lama juga yang melakukan hal seperti itu. Ya. Tapi kalau kita bandingkan mungkin dengan hari-hari realita, ya keadaan hari-hari ini kan begitu banyak juga orang-orang percaya yang mudah goyah. Ya. Orang-orang percaya yang akhirnya iring Tuhan udah mulai kendor, ya. Udah nggak melekat lagi sama Tuhan, mulai jauh dari Tuhan karena kondisi dan lain sebagainya. Ini kan sangat disayangkan. Tapi kalau orang yang benar-benar mau berpaut dengan sepenuh hati kepada Tuhan, dia nggak akan goyah dengan keadaan apapun, nggak akan pernah bergeser oleh apapun. Kenapa? Karena dia tahu prinsip kebenaran. Dia nggak akan pernah tergoyahkan oleh apapun. Dia hanya mau belajar dengar suara Tuhan. Dia hanya mau belajar untuk terus melekat sama Tuhan. Nah, kalau ini saya coba lihat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-14. Ya, 2 Tawarikh 14. Jadi kalau Bapak Ibu baca di 1 Raja-Raja ini kan ada perbandingannya ada tertulis ya ini di 2 Tawarikh pasal 14 ayat yang kedua sampai keempat. 2 Tawarikh 14 ayat yang kedua. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar. Jadi bukan cuma yang baik aja, ya, karena baik belum tentu benar. Tapi yang benar dulu, hasilnya pasti baik di mata Tuhan Allahnya. Ketiga, ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Nah, ini kan sebuah tindakan, ya, sebuah tindakan bagaimana kalau dia mau melakukan hal yang benar itu, ya harus benar-benar berani untuk melakukannya, ya, nggak ragu-ragu. Jadi dia melakukan hal ini, dia beresin dulu hal-hal ini. Nah, kemudian ayat yang keempat nih, hasilnya gitu ya, dari apa yang sudah dia perintahkan, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Wow, ini kan sebuah keputusan bahwa ketika dia memimpin, dia putuskan bahwa hei kalian orang-orang Yehuda, kalian harus terus cari yang namanya Tuhan. Jangan sampai mungkin nggak pernah cari Tuhan, tapi selalu cari Tuhan. Dia Allah nenek moyang dari kita semua. Itu yang nggak boleh sampai hilang di dalam mungkin kehidupan mereka semua. Diperintahkan untuk mematuhi hukum dan perintah. Oh, ini luar biasa hasilnya. Ya. Jadi kan bagaimana dia berani bertindak dengan benar dan berani bertindak tegas. Dia ingatkan itu kepada rakyatnya, orang-orang Yehuda. Yang ke-6, lompat ke-6. Akhirnya nih hasilnya, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Jadi apa yang dia berikan lewat keputusannya itu kan memberikan dampak yang luar biasa buat orang-orang Yehuda. Ada keamanan yang dikaruniakan oleh Tuhan buat orang-orang Yehuda. Ini kan dampaknya luar biasa sekali. Ya, hari-hari ini berapa banyak orang yang mungkin hidup rasanya nggak aman. Aduh, cari yang namanya keamanan, ya, dan lain sebagainya. Mungkin punya banyak uang tapi merasa hidupnya tetap nggak aman, ya. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa kalau kita mau belajar untuk hidup selalu berpaut sama Tuhan, ya, dengan sepenuh hati. Jadi ini bukan jadi Tuhan bukan cuma mengaruniakan keamanan saja buat dirinya dari seorang Asa sebagai raja, tapi juga buat banyak orang, buat sebuah bangsa, ya, bahkan keturunan generasinya juga, ya, diberkati dan menghasilkan generasi yang tentunya lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah, karena mereka hidup ini artinya senantiasa terus mencari Tuhan, ya, belajar untuk mencari Tuhan. Nah, ini yang harus kita ajarkan juga. Ini juga yang harus kita sebagai orang tua terus, ya, memberikan contoh kepada anak-anak supaya terus mencari Tuhan. Nah, saya ada satu kesaksian, ya. Ini jadi benar-benar saya lihat
bagaimana seorang yang percaya, seorang yang takut akan Tuhan di dalam sebuah organisasi yang kebetulan pada waktu itu orang-orang di sana tuh orang-orang yang berbeda agama lah, yang mereka adalah saudara sepupu. Dan tapi apa yang terjadi ya setelah sekian lama, sekian bulan ya suka kumpul seperti itu, justru sekarang jadi berubah ya. Orang nggak menyangka bahwa waduh, lihat tampangnya aja seremnya, benar-benar serem, tapi saat sekarang ini berubah sekali ya. Sampai orang bingung, kok bisa ya? Jadi karena apa? Ya karena saya melihat dari orang ini ya sikap dia waktu bergaul sama orang-orang itu. Kadang-kadang kan kalau kita bergaul dengan mereka, kita udah sering kali menjaga jarak ya. Aduh, kayaknya kita seperti apa dan seperti diasingkan dan sebagainya. Tapi bagaimana ya kita bersikap biasa dan sebagainya. Saya melihat hal itu ya. Dan akhirnya satu waktu dia sakit. Nah, waktu dia sakit kemarin terakhir ketemu, dan orang ini cerita bahwa saya juga nggak ngerti ya, katanya kenapa kok orang yang tadinya mungkin di mata banyak orang, orang ini sangat-sangat keras sekali ya. Artinya di dalam bergaul dengan orang-orang tuh milih orang. Tapi sekarang kok sikapnya bisa berubah seperti itu, bisa hatinya jadi lembut dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa di dalam diri orang percaya ini ada pengurapan dari Tuhan, ada wibawa anak Allah yang kita nggak pernah, dia bilang kita nggak pernah menyinggung tentang hal-hal yang lainnya, tapi bagaimana kita bersikap bisa memberikan dampak buat mereka, sampai akhirnya menjalin sebuah hubungan yang jauh lebih baik. Dan bahkan ketika dia sakit, ya, dia sampai telepon mengatakan, maaf ya saya nggak bisa begini, nggak bisa ya karena saya kondisinya begini. Padahal nggak pernah dulu-dulunya seperti itu. Sampai orang-orang yang mungkin kenal dengan bapak ini, mereka berkata, kok kamu bisa sih seperti itu? Ya, dia bilang, ya, saya juga nggak tahu seperti apa gitu ya. Kenapa hal itu bisa sampai seperti itu? Wah, saya katakan, wah ini kan memberi satu dampak yang luar biasa ya. Kalau kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, bisa punya satu sikap yang bisa menunjukkan sesuatu yang luar biasa, punya nilai ya, yang kita pertahankan. Nah itu satu hal yang luar biasa. Nah, ini bagaimana kita belajar juga dari hal ini. Kenapa seorang Yerobeam bisa sampai seperti itu, kemudian hasilnya ya Raja Nadab melakukan hal yang lebih jahat. Bahkan kalau Bapak Ibu terus baca ya pasal-pasal selanjutnya, kok bisa ya sampai seperti itu? Udah berbuat jahat, saling bunuh, nanti dibunuh lagi, kemudian diangkat jadi raja, ternyata melakukan lagi kejahatan. Wah, ini kan sangat disayangkan kalau sampai hal ini terjadi. Ya, karena apa? Karena ada sesuatu yang belum dibereskan. Makanya ketika kita diingatkan dengan ini, satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus terus berpaut sama Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, terus cari Tuhan. Makanya kita bersyukur kita diberikan visi connected to God. Artinya pasti ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Kenapa Tuhan sampai berikan di tahun yang kedua ini tetap punya satu hubungan dengan Tuhan. Nah, ini juga yang kalau kita belajar dari tokoh seorang Salomo yang tadinya begitu dipakai Tuhan luar biasa, tapi bagaimana kemudian pada akhirnya waktu dia berpaut dari Tuhan akhirnya teralihkan. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Ini kan sangat disayangkan sekali. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Kalau Bapak Ibu baca judul perikopnya aja udah jelas ya. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo, ya dia memerintah, dia mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Nah kemudian ayat kedua, padahal dikatakan, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta.
Inilah yang saya katakan tadi, kenapa kalau kita harus selalu berpaut sama Tuhan, supaya kita enggak bergeser, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Tapi kalau saudara-saudara, kenapa dia bisa sampai dikatakan hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta? Artinya sudah mulai bergeser, ya. Tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang paling utama dalam kehidupannya. Kemudian ayat yang ke-6, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi dari yang tadinya melakukan sesuatu yang benar, akhirnya berubah, ya. Ini yang sangat berbahaya kalau tanpa kita sadari. Ternyata kan akibatnya kemudian kalau Bapak Ibu baca, ternyata ini ada di bawahnya itu adalah ada Yerobeam yang pada waktu itu melihat sosok dari Salomo yang pada itu adalah seorang raja. Sampai padanya Yerobeam ini kan sebenarnya yang boleh dikatakan orang yang cukup tangkas gitu ya. Nah, ini bagaimana ketika pada waktu itu Salomo sudah melakukan apa yang jahat, ini bagaimana Tuhan itu sangat tersakiti hatinya. Sampai kemudian Tuhan menyampaikan sebuah firman lewat nabi, ya. Itu disampaikan itu kepada Yerobeam, ya. Sampai kemudian bagaimana pada akhirnya nanti Bapak Ibu bisa baca kisah ini, Yerobeamnya sampai akhirnya dikejar oleh Salomo karena mau dibunuh, ya. Akhirnya dia menyingkir ke Mesir seperti itu. Dan ketika akhirnya Salomo mati, dia balik lagi, tapi dengan membawa sesuatu yang mungkin dia pernah sakit hati dan lain sebagainya. Padahal Yerobeam tahu nggak kira-kira yang namanya kebenaran? Dia pernah tahu. Dia pernah tahu yang namanya hidup harus benar di hadapan Tuhan, itu dia pernah tahu. Tapi dia memutuskan untuk tidak melakukan hal tersebut. Ini yang sangat disayangkan. Sampai akhirnya muncullah keturunan-keturunan di bawahnya itu yang melakukan dampak-dampak akhirnya sangat luas yang sangat-sangat tidak baik. Ini sangat-sangat disayangkan sekali, ya. Jadi ketika kita tidak sungguh-sungguh mencondongkan hati kita kepada Tuhan, ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh mencondongkan hati kita kepada Tuhan, maka cepat atau lambat kita akan condong kepada hal yang lain. Itulah yang terjadi pada Salomo. Makanya saya katakan tadi, kita harus benar-benar berpaut dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar memutuskan mau berkomitmen terus menjaga kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, terus mencondongkan hati kita kepada Tuhan, maka kita akan terus berjalan dituntun di dalam arahannya Tuhan. Tapi ketika kita mulai condong hati kita itu mulai berubah ke yang lain, ya itulah yang akan membuat kita akan berpindah. Ini yang sangat disayangkan. Nah, buat seorang Daud pun pernah memang melakukan hal yang salah. Ya, hal yang salah. Dan akibatnya adalah apa? Akibatnya adalah dikatakan bahwa bagaimana ketika Nabi Nathan memperingatkan, dia berkata begini, ketika Tuhan menyangka bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya. Itu adalah apa? Adalah akibat perbuatan. Sesuatu yang mungkin pada waktu dilakukan yang tidak dipikirkan jauh untuk nanti kesananya seperti apa. Ya, ini kan keturunan dari Daud ini juga kan tidak lepas dari yang namanya mungkin pedang, mungkin pembunuhan dan sebagainya. Nah, ini juga yang menjadi pelajaran buat kita sebagai orang percaya, ya. Buat kita di dalam kita mengajarkan kepada anak-anak, ya, generasi-generasi kita di yang nantinya akan ada di bawah kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, berkomitmen agar hati kita tidak menyimpang dari Tuhan, tapi selalu menjaga dengan sebaik-baiknya. Hati kita tidak menyimpang. Jadi bukan cuma hanya berpaut aja, tapi bagaimana kita menjaga hati kita ini benar-benar tulus dan murni, ya, di hadapan Tuhan. Pengiringan kita, motivasi kita, apa yang mau kita lakukan di hadapan Tuhan. Ini masih ada kaitannya dengan apa yang Daud lakukan. Kenapa dia katakan bahwa aku mencondongkan hatiku? Ya, nanti kita akan lihat sedikit. Artinya ada motivasi apa? Ini kan masih ada kaitannya dengan pesan-pesan Tuhan di minggu yang lalu. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat yang ke-26,
Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Nah, melakukan apa yang jahat. Melakukan apa yang jahat. Ketika saya merenungkan ini, artinya apa ya? Oh, berarti bisa kita bayangkan kalau hidup seseorang setiap hari terus-menerus dikuasai pikirannya untuk apa ya yang bisa saya lakukan hari ini untuk membuat kejahatan. Kejahatan apa ya yang harus saya lakukan? Waduh, itu betapa kalau pikiran itu terus menguasai, maka yang terjadi dampaknya pasti sangat-sangat buruk sekali. Dan itulah yang kalau Bapak Ibu baca ya, di dalam Kisah 1 Raja dari ayat 15 ini, bagaimana dari Nadab terus ke bawahnya orang-orang terus melakukan hal-hal yang jahat, bahkan mungkin lebih jahat dari yang sebelum-sebelumnya ya. Karena itulah ya, bahwa pikiran ini sangat-sangat penting untuk kita benar-benar datang sama Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Kalau orang jauh dari Tuhan, ya itulah pikirannya akan selalu jahat ya, akan selalu jahat. Nah, kita tentu sebagai orang percaya, saya percaya, dan saya nggak mau jadi orang percaya yang akhirnya melakukan hal-hal yang jahat. Setiap kita pasti ingin melakukan sesuatu yang positif, tidak mau yang negatif. Nah, ini kan kalau kita renungkan kata kejahatan ini kan bisa berarti suatu kelemahan tertentu atau kecenderungan untuk melakukan dosa atau untuk berbuat dosa. Dan itu yang dilakukan oleh Yerobeam, sehingga menyebabkan mungkin pemimpin-pemimpin selanjutnya itu kehidupannya makin lama bukannya menjadi baik, tapi justru kehancuran dan kehancuran ya. Nah, saya sempat melihat ada satu hasil gitu ya. Ini dimana kalau kita bandingkan di dalam raja-raja Israel, 9 dinasti keluarga yang berkuasa ya. Jadi di dalam kerajaan Israel itu ada 9 dinasti keluarga yang berkuasa. 7 diantaranya mati terbunuh, 1 bunuh diri, dan 1 dipukul oleh Allah. Nah, semua penguasa dinilai jahat ya. Jadi ini ahli sejarah itu menilai bahwa semua penguasa yang ada di dalam kerajaan Israel ini dinilai jahat gitu. Tapi di dalam kerajaan Yehuda ya, ada 2 dinasti keluarga yang berkuasa. 5 mati terbunuh, 1 dipukul oleh Allah, 3 dibuang ke negeri asing. 8 penguasa dinilai baik ya, artinya ada yang baiknya gitu, ada yang baiknya. Ini dinilai oleh ahli sejarah. Nah, dari sini kan kita bisa melihat memang di dalam kerajaan kemarin ini Bapak Gama dijelaskan nggak semua raja melakukan hal yang baik, ada juga yang melakukan hal yang jahat, tetapi masih ada yang baiknya ya. Nah, inilah yang menjadi perenungan juga buat saya pribadi ya. Dari apa yang kita baca ya. Ini bagaimana tadi saya sudah sempat menyinggung ketika Yerobeam mendengar ya, atau melihat sosok dari seorang Salomo. Oh, ternyata Salomo begini ya sebagai seorang raja. Nah, itulah yang mungkin ditangkap oleh seorang Yerobeam. Kenapa sampai kemudian nama Yerobeam dikatakan disebut berpuluh kali? Artinya kan ada sesuatu yang dimana kita bisa belajar. Ternyata ya disebabkan memang dari Salomo itu sendiri ya, dari Salomo yang mungkin pada waktu itu dia sebagai pengikut, sebagai pembantu, sebagai pekerja di dalam kerajaan Salomo, dia melihat sosok dari seorang raja ini. Dan karena itulah apa yang ditangkap, itulah yang kemudian dia lakukan ya. Padahal sayang sekali, makanya Rasul Paulus bilang begini di dalam Roma 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Karena apa hal ini terjadi? Karena nggak punya keterhubungan dengan Tuhan, nggak mau mempunyai sebuah relation. Udah tahu
Ya, mungkin kita sudah dengar misalnya pesan-pesan Tuhan yang terus mengingatkan kita, mengarahkan kita, ayo terus bangun hubungan sama Tuhan. Tapi kita tidak mau melakukannya. Kita memutuskan, nanti ajalah, atau kita menundanya, belum saatnya lah. Dan yang terjadi ya adalah seperti itu. Kita menjadi orang yang tanpa disadari membuat kita tuh menjadi orang yang bodoh. Ya, pikiran kita menjadi gelap. Nah, ini yang saya percaya kita sebagai orang percaya nggak mau hal itu kita alami. Jadi jangan dibiarkan untuk terus berdiam diri sebagai orang percaya, tapi kita harus segera ambil keputusan yang benar. Apakah hati saya ketika saya iring Tuhan, hati saya saat ini menyimpang nggak ya dari apa yang Tuhan sudah pilih, sudah tetapkan di dalam kehidupan kita masing-masing? Yuk mari kita cek lagi ya. Makanya saya katakan tadi, ketika seorang Daud iring Tuhan, dia berpaut sama Tuhan, dia tulis di dalam Mazmur 119 ayat 31 kan salah. Mazmur 119 31-32. Terus nanti lompat ke 3. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Ya, ini kan masih ada kaitannya dengan poin yang pertama tadi. Ya, kemudian yang ketiga, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu sebab engkau melapangkan hatiku. Nah, sampai yang kemudian lompat ke 36. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Artinya ini bagaimana seorang seorang Daud ketika dia ikut Tuhan, ketika dia percaya kepada Tuhannya, motivasinya cuma satu, dia ingin kenal Tuhan, nggak ada motivasi yang lain. Makanya dikatakan jangan kepada laba. Waktu iring Tuhan tuh, saya dapat untungnya apa ya? Nanti saya diberkatinya seperti apa ya? Dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dia cuma ingin, Tuhan aku cuma mau peringatan-peringatanmu. Tuhan aku cuma ingin tahu, ingin kenal mungkin pikiran-pikiran Tuhan, jalan-jalannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Itu yang terus dia kejar. Makanya dia mencondongkan hatinya terus kepada Tuhan. Dan itulah yang seorang Rasul Paulus, dia punya anak rohani, diajarkan itu kepada Timotius. Kita sudah mendengar 2 hari ini ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, 2 Timotius 3 ayat yang ke-10, di bagian lo Bapak Gemar menunjukkan saudara Marbun. Dan kita bisa lihat bagaimana Paulus dia nasihati terus seorang Timotius di dalam 2 Timotius 1 ayat 13, 14. Dia katakan begini, peganglah segala sesuatu. Makanya tadi saya katakan poinnya bahwa kita harus bisa menjaga dengan sebaik-baiknya hati kita ini, jangan sampai menyimpang dari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Itu yang terus dinasehati. Jadi Rasul Paulus menasihati banyak hal buat Timotius. Jadi ayo, kamu harus pegang setiap ajaran yang pernah aku ajarkan kepadamu. Makanya kan hasilnya kemarin kita lihat dalam hal ketekunannya, di dalam pengiringan kepada Tuhan, itu kan luar biasa sekali. Artinya disinilah kita juga bersama-sama, waktu kita iring Tuhan, pegang setiap apa yang mungkin sudah kita terima. Jangan sampai kita tergoyahkan dengan mungkin hari-hari ini ada begitu banyak tawaran-tawaran yang bisa membuat tanpa disadari kita mulai goyah, mulai bergeser. Dan tanpa kita sadari kemudian, oh iya ya, efeknya ternyata nanti, dampak itu nanti memberikan pengaruh yang tidak baik buat mungkin orang-orang di bawah kita atau orang-orang yang kita kenal dan sebagainya. Apapun yang mungkin hari-hari ini Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu, wilayah-wilayah yang dipercayakan. Adakah mungkin hari-hari ini kita kembali mulai melihat dampak apa yang bisa kita berikan buat mereka? Apakah dampaknya dampak yang positif
apakah tanpa kita sadari ya ternyata kita melakukan hal yang salah, hal-hal yang tidak baik ya. Karena kan kadang-kadang kita juga tidak menyadari ya, ketika kita ada di luar, saking emosinya tahu-tahu nyeletuk aja seperti itu, kata-kata yang kasar keluar dari mulut kita. Itu kan ketika mungkin ada orang yang melihat, wah kok anak Tuhan seperti itu ya, dan lain sebagainya, mungkin dinilai seperti itu. Nah, bagaimana kita harus benar-benar menjaga sikap itu luar biasa sekali, dan itu menjadi tugas yang tidak mudah untuk kita lakukan. Makanya di sini Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius, peganglah segala sesuatu. Jadi bukan peganglah sebagian ya yang kamu suka, tapi segala sesuatu, artinya semua yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Jadi apa yang sudah diterima oleh Timotius, ya ajarkan lagi hal itu kepada orang lain. Ajaran-ajaran yang sehat ya, atau mungkin sikap-sikap kita ya, karakter-karakter kita ya. Saya percaya ketika kita terus iring Tuhan, ada satu perubahan demi perubahan yang terus semakin di bawah Tuhan semakin baik, sehingga benar-benar memberikan dampak yang buat orang itu ketika mungkin merindukan kehadiran kita, itu dampaknya sangat luar biasa. Karena mari ya, pagi hari ini 2 hal ini aja yang saya mendorong Bapak Ibu, mari kita sama-sama terus belajar ya, supaya kita benar-benar bisa melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.